Saya kira kalau kita mau jujur, sampai detik ini sebenarnya begitu banyak publik dan pihak yang masih terus bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Sintayong itu dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia? Mengingat Sintayong ini adalah pelatih yang dinilai spektakuler, pelatih yang cukup fenomenal, pelatih yang bertangan dingin karena dinilai mampu membuat Timnas sangat kompetitif, menjadi pergunjingan, dan bahkan diperhitungkan bukan hanya di Asia, tapi dalam konteks persepakbolaan internasional. Karena Indonesia sampai hari ini masih memelihara harapan untuk bisa tampil dalam ajang sepak bola paling bergengsi, yaitu Piala Dunia 2026. Tapi terlepas dari apapun, susu sudah tumpah, tak perlu lagi untuk diratapi. Sintayong sudah resmi dipecat oleh PSSI. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, publik sebenarnya sudah menerka apa alasan PSSI itu memecat Sintayong. Ya mungkin salah satu argumen yang paling dekat adalah karena kegagalan pemain muda Indonesia itu di Piala AFF 2024. Di antara begitu banyak laga yang bermain, 4 kali tanding kalau tidak salah, hanya sekali menang, selebihnya seri dan kemudian kalah. Itulah yang kemudian membuat Indonesia di ajang AFF 2024 itu harus tersingkir di babak awal dan kemudian tidak mampu melanjutkan di fase-fase yang selanjutnya. Padahal kalau kita mau jujur ya, mari kita agak sedikit flashback ke belakang. Sintayong ini adalah pelatih yang nyaris tidak bisa disentuh oleh siapapun. Jadi kalau ada pihak-pihak, figur-figur, ataupun dari kalangan manapun, kalau berani mengkritik Sintayong, itu cari gara-gara namanya. Mungkin kita semua itu masih basah pikirannya ketika ada salah satu pengamat bola, komentator bola yang memberikan kritik, memberikan masukan terkait dengan strategi Sintayong soal naturalisasi, soal taktik main, itu jadi bulan-bulanan. Bahkan konon, menurut pengakuan sang komentator bola ini, dirinya dan keluarganya itu diintimidasi dan diancam secara personal. Itu tentu sangat mengerikan. Ini kan mengindikasikan satu hal, bahwa Sintayong itu adalah pelatih yang tidak bisa disentuh. Haram hukumnya siapapun itu mengkritik Sintayong sebagai sosok yang dinilai sukses, telah membuat persepakbolaan kita itu jauh lebih bergengsi dengan persepakbolaan sebelumnya. Tidak berhenti di situ. Kita tahu bahwa ada salah satu anggota dewan, anggota DPR RI, orang hebat, coba bayangkan, dipanggil oleh MKD dan bahkan diberikan sanksi kalau tidak salah, hanya gara-gara mengkritik naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong. Itu dianggap sebagai tindakan seorang anggota dewan yang dinilai tidak etis. Itu kan menunjukkan bahwa ketika timnas di tangan Sintayong, itu semuanya on the right track. Strategi, taktik permainan, soal naturalisasi itu dianggap sebagai langkah yang paling jempolan, paling paling mantap untuk meningkatkan performa permainan sepak bola di Indonesia. Jadi dalam konteks itulah kemudian wajar kalau pihak-pihak yang selama ini sering mengkritik Sintayong itu adalah pihak yang menurut saya memang cari gara-gara, sering dibully, sering dimaki-maki, dihujat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini kita mendengarkan, ini kan bagaikan badai di siang hari, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kemudian Sintayong itu dipecat. Orang kan juga bertanya-tanya, masih ada yang berani nggak? Ada nggak yang berani mengkritik? Siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemecatan Sintayong itu akan dikritik dan dibully. Ya tentu tidak ada. Karena bagi saya percuma menghujat siapapun saat ini, percuma mengkritik siapapun saat ini, karena sudah terlanjur Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Saya kira Timnas Indonesia, fans Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang mendukung sepak bola kita untuk maju, saya kira sudah tak zaman lagi mencari kambing hitam dan kesalahan soal siapa yang dinilai bertanggung jawab terkait dengan ini semua. Mari bersatu, mari bahu-membahu. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pengurusnya, siapapun pemainnya, mau naturalisasi ataupun tidak, kita support. Dan tentu kita doakan semoga PSSI itu mendapatkan pelatihan jauh lebih baik dengan STY, mendapatkan pelatih kelas dunia yang bisa mengangkat Indonesia dan bisa bermain dalam Piala Dunia 2026. Jadi hanya itu yang paling mungkin kita bisa lakukan saat ini. Mau menyalahkan PSSI,
Nggak ada gunanya juga. Apakah dengan cara membuli, menghujat PSSI semuanya selesai? Mau menyalahkan STY juga tidak menyelesaikan persoalan. Mau menyalahkan para fans bola, mau menyalahkan para komentator-komentator bola, mau menyalahkan pengamat-pengamat dan kritikus terkait dengan strategi Sintayong, nggak ada gunanya. Karena itu tidak akan membuat Indonesia itu semakin kompetitif dan bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah maju dalam konteks sepak bola. Satu-satunya cara ketika Sintayong saat ini sudah dipecat oleh PSSI, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya PSSI kali ini mendapatkan pelatih yang jauh lebih mantap dan jauh lebih top. Dalam konteks itulah kemudian harapan besarnya ada pada Pak Erick Thohir yang dinilai sudah punya pengalaman. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Adi Pritno mengenai Timnas Indonesia dan pelatih Sintayong yang kini sudah dipecat oleh PSI. Tentunya kita doakan saja Sintayong sehat-sehat dan dimudahkan rezeki. Tentunya kita yang harapkan nanti pelatih baru adalah pelatih yang memang melatih untuk menuju Piala Dunia. Itu yang kita harapkan sesuai apa yang dikatakan oleh Adi Pritno ini. Dan ini juga sangat berita yang sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui bagaimana timnas Indonesia kita untuk kedepannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita, dari saudara Ganjar Pradesa. Terlalu ambisius ingin membawa timnas senior ke Piala Dunia sampai dia lupa bahwa pemimpin yang besar itu membutuhkan proses kesiapan, kesabaran, dan konsisten. Menurut saya, timnas di bawah asuhan Coach STY Sintayong sudah di jalur yang benar menuju Piala Dunia. Cuman membutuhkan sedikit lagi kesabaran untuk meraih memimpin itu. Namun Erick Thohir dengan ego pribadinya ingin mempercepat mimpi terbesar dan memotong proses yang sudah lama dibangun. Semoga keputusan Erick Thohir memecat Sintayong tidak menjadi blunder bagi timnas Indonesia gunai meraih impi main Piala Dunia. Tentunya setiap proses tentunya kita harus melewati kesabaran dan tentunya kita harus memiliki komitmen dan konsisten. Ketika kita untuk meraih mimpi, tentunya kita harus memiliki tiga ini: kesabaran, konsisten, dan kerjakan. Nah, ketika kita ingin cepat main di Piala Dunia tetapi kita juga pemainnya yang kurang performat, bagaimana kita untuk meraih impian kita untuk main di Piala Dunia? Jangan salahkan pelatih, tetapi kita lihat dulu performat pemain apakah sudah bagus atau tidaknya. Ya, ini kembali lagi kepada pemain. Nah, dan ini adalah ambisi dari Erick Thohir. Nah, Coach Sintayong datang ke Indonesia pada saat kondisi sepak bola pecah berkeping-keping. Beliau menyusun sepihak dua itu dengan rasa cinta dan kesabaran hingga akhirnya menjadi kilauan permata. Thank you Coach Sintayong, jasamu akan senantiasa terpantri di hati kami pecinta timnas Indonesia. Senang lihat Pak Andi bikin konten kayak gini, dapat kuliah politik. Nah, keberhasilan timnas bukan faktor sebagai ketua PSI, tapi lebih siapa yang melatih, siapa yang waras pada memuji keberhasilan Sintayong. Tentunya bukan dari ketua PSI, tetapi tergantung dari pelatih dan pemain. Ketika pelatih atau coach melatih salah satu pemain sepak bola, tetapi pemain sepak bolanya tidak menuruti, ya susah saja, karena dengan bermain juga tentunya memiliki tim yang harus satu pemikiran. Nah, bukan untuk menyalahkan coach. Saya juga tidak menyalahkan coach, saya juga tidak menyalahkan pemain. Saya suka dengan pemain Indonesia. Tetapi dengan ini Erick Thohir juga ini keburu-buru untuk memecat Sintayong. Padahal Sintayong datang ke Indonesia dengan sabar untuk membangun timnas Indonesia ini. Terima kasih Sintayong telah mendedikasi seluruh tenaga dan pikiran untuk NKRI
Dan terima kasih juga untuk Pak Erick Thohir untuk mempertaruhkan jiwa dan raga untuk NKRI dengan resiko besar. Karena itu, ambillah tindakan sekarang daripada menyesal nanti. Sehat selalu Pak Adi. Sepak bola dicampur politik, yaitulah sepak bola Indonesia. Terima kasih Sintayong. Akhirnya Towel dan kawan-kawan bersuka cita. Ternyata Mas Andi Praitno ini tak cuma hebat jadi pengabdi di dunia politik, tapi di dunia olahraga. Oke, mantap Mas Andi. Semoga sehat selalu dan makin sukses. Kalau seharusnya dihubungi dengan politik target Piala Dunia 2030, saya tidak menguntungkan untuk siapapun. Yang terkait yang ingin mendapatkan suara dari voter fans sepak bola untuk maju di Pilpres 2029. Lolos Piala Dunia 2026 lah momentum yang terkait untuk mengagetkan voter dari penggemar sepak bola yang masanya luar biasa, gempling besar, sedangkan dipertaruhkan Erick Thohir kalau pengganti Sintayong prestasi bagus. Erick Thohir ikut kedongkrak, tetapi kalau gagal lolos Piala Dunia, kritik politik Erick Thohir akan selesai. Juga seperti Ganjar Pranowo. Kalau percaya dengan ini proses, tanya proses. Apa yang dilakukan oleh Sintayong itu yang disebut dengan proses. Sintayong datang ke sepak bola Indonesia menus, ada di peringkat 175 dan baru lepas dari Bennett FIFA. Lalu muncullah di pandemi sepak bola selama 5 tahun sampai 2021. Baru muncul lagi AFF 2020 yang diselenggarakan Desember 2021. Disitulah Sintayong membawa timnas potong generasi. Karena membawa timnas potong generasi, karena itu bagian dari proses yang selalu dilakukan. Sintayong sedang menyiapkan generasi muda, sedang memantang pengalaman dan mental pemain muda yang diharapkan akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia menuju Piala Dunia di masa depan. Lalu proses itu berlanjut dengan naik level di tingkat Asia 2023 sampai 2024, U20, U23 dengan senior debut lolos di Piala Asia. Bahkan menoraknya prestasi sebagai debut 3 besar Asia U23 Bing kelompok umur kembali lolos di Piala Asia 2000 U17, U2, umur 20, umur 23 dan senior. Proses itu pementangan dan proses yang meningkat yang sedang terjadi dan sedang dilakukan banyakkan dari minus. Dalam beberapa tahun sepak bola kita sudah naik dan di segi level dan di Asia. Nah, bahkan akhirnya melanjut ke babak 3. Nah, tentunya teman-teman, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Sintayong itu untuk timnas Indonesia, yang dimana dia datang ke Indonesia ini untuk membangun timnas Indonesia yang jauh dari peringkat 175. Namun saat ini bahwasanya timnas Indonesia semakin dikenal, bahwasanya masih ada timnas Indonesia yang memiliki prestasi-prestasi, yang memiliki keahlian atau skill dalam dunia olahraga ataupun sepak bola. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui dan paham apa yang dimaksud oleh Erick Thohir, dan tentunya kita melihat ke depannya bagaimana timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.